Kemudian saya ketemu penggiat anti riba. Itulah Pak Ilham Nurjaman. Dialah yang memberi banyak motivasi kepada saya. Bahwasannya riba itu yang paling kecil dosanya itu seakan-akan kita menzinai orang tua kita. Bayangkan saja. Tanpa kita sadari nih. Kadang kita, maaf cakap, kita pinjam, misalnya kita leasing itu pun termasuk, asuransi pun termasuk. Jadinya semenjak saya mengikuti event PBTR, tapi saya dulu awalnya saya PBTR dulu, baru SMATR waktu itu di Bogor. Ya kan ada teman-teman penggiat, Bapak ini udah dapat kuncinya duluan. Dan Bapak harus masuk SHMTR. Alhamdulillah sudah saya di PBTR, saya masuk di SHMTR di Grand Mercury. Alhamdulillah saya masuk. Ilmu saya pun sebenarnya masih kurang. Saya harus masuk nanti di BMIMS. Insya Allah lah, nanti Allah kasih petunjuk sama saya akan ikut. Jadinya kesan dan pesan saya setelah saya meninggalkan riba, hati saya ini plong. Dan saya sekarang ini menjadi duta kepada teman-teman saya sebagai penggiat dan berdakwah. Kenapa? Kan kata Nabi bilang, akhir zaman nanti antara riba dan jual beli hampir tiada beda. Dan orang-orang yang istiqomah di dalam jalannya itu hanya sedikit aja. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada yang Allah yang sukai. Kadang-kadang bukan petunjuk. Kita ini dikasih petunjuk dibilang nggak pernah dapat hidayah katanya. Oh nantilah, sebenarnya petunjuk itu ya dijemput. Dijolok, kalau mangga tuh dijolok bukan ditengoi gitu. Ini kadang-kadang orang, alah nantilah belum dapat hidayah. Cuman belum dapat hidayah. Hidayah itu dari dulu udah ada. Cuman kita tak menjoloknya, tak mau, cuek aja. Tapi nanti kadang-kadang sudah disentil Allah, ada kejadian baru kembali. Saya sebenarnya pun kena sentil juga ini sama Allah. Padahal dulu udah tahu sih riba itu. Tapi ya barangkali begitulah jalan saya. Karena manusia ini dijewer dulu baru sadar. Jangan sampai kita udah terpuruk baru kita sadar. Mari teman-teman yang belum tahu, kalaupun belum sempat masuk ke PBTR atau ke SMATR, masuklah ke penggiatnya. Atau lihat-lihat di YouTube, di masyarakat tanpa riba, gabung aja dulu, gak apa-apa. Ya mudah-mudahan setelah kita gabung sedikit-sedikit kita tahu ilmu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki kita ikut di seminarnya. Tapi yakinlah, ketika Allah memberikan suatu ilmu, yakinlah ada manfaatnya. Sekarang ini kita di dalam masyarakat tanpa riba. Ini ilmu riba ini saya pun baru sekarang. Kalau menurut saya dulu belum ada penggiat. Barangkali Allah juga lah yang dengan kasih sayangnya Allah membuat kumpulan ini yang disponsori oleh Ustadz Samsu Arifin, yang insya Allah berkembang ke seluruh Indonesia dan kalau bisa ke seluruh dunia. Bahwasanya penggiat riba itu ada. Dan yakinlah bahwasanya riba itu Allah paling benci. Karena apa? Asal riba itu gini, setiap pinjaman yang ada kelebihannya itulah riba. Kadang kita nggak berpikir gitu. Oh riba itu macam rentenir, maaf cakap yang dipajak-pajak itu. Yang nanti tiap hari ada kupon 5.000, bukan itu. Kalau itu aja jelas. Itu jelas betul. Kadang kita dalam usaha. Jadi solusinya bagaimana? Kan gitu. Cobalah ikut PBTR, SMHTR, BMIMS, dan nanti ada prosesnya lain. Tapi kalau saya sekarang alhamdulillah, bagaimana kan ditanya, Pak Fuad bagaimana ini? Udah nggak pakai bank lagi?
Alhamdulillah Allah kasih jalan. Allah masih sayang sama saya. Allah kasih orang percaya sama saya. Dia kalau istilah dalam syariahnya mudharabah gitu ya. Jadi kita di situ bagi hasil, bukan ada pinjam. Kalau pinjam itulah jatuhnya riba. Kalau kita bagi hasil kan kita akan kongsi namanya. Tapi pun dalam kongsi ini pun kita harus hati-hati. Kan dibilang di hadis, apabila kalau tidak silap saya, apabila dua orang bersekutu dalam suatu usaha, Allah yang ketiga. Apabila ada yang ketiga, Allah yang keempat. Apabila yang kelima, Allah yang keenam. Jadi maksudnya apa? Sesuai kata Nabi. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Pegang itu. Dulu Nabi modalnya apa? 4 itu. Apapun tidak ada. Sampai-sampai juragannya itu terpesona dengan keempat sifat dia itu. Ayo, mari sekarang kawan-kawan. Ikuti sifat 4 itu. Yakinlah. Sholat malam, sedekah, duha. Yakin itu. Allah itu gimana bahasa itu? Jauh tidak berantara, dekat tidak bercepin ya. Saya pun lupa saya. Tapi yakinlah. Ud'uni astajib lakum. Apabila engkau akan meminta, aku kabulkan. Tapi ikut perintahku. Jangan kita nanti begini. Dikasihnya semua kekayaan. Tapi nanti jadi istidraj. Dapat di akhirat. Dapat di dunia. Nggak dapat di akhirat. Setidaknya kita dapat di dunia, dapat di akhirat. Itulah orang muslim sejati. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, jadilah penggiat riba. Kenapa dakwah? Barangkali inilah ladang dakwah kita. Dakwah itu tidak harus kita berjihad di medan perang, tidak. Inilah jihad ini, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh meninggalkan kebatilan. Bersungguh-sungguh meninggalkan kezoliman. Awalnya dari mana? Dari keluarga dulu. Yakinlah. Apapun kuncinya doa. Yakinlah. Yakin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan mudah-mudahan penggiat riba ini sampai akhir zaman tetap ada. Dan saya mengharapkan kepada para pengusaha, modal itu tidak harus melalui perbankan. Ada bagi hasil. Ada kita kalaupun misalnya di bank, kalaupun ada bank syariah itu harus betul-betul juga. Dan kita tidak syariah nanti kadang-kadang capnya syariah. Implementasi dalam perbuatannya tidak. Hati-hatilah. Tapi yakinlah kalau kita mau berusaha, Allah kasih jalan. Yakin itu. Oke. Terima kasih banyak. Mana tahu ada dalam perkataan saya, testimoni saya ini ada menyinggung kepada halayak. Saya mohon maaf. Saya pun sebagai manusia ini tetap ada khilaf, ada lupa. Terima kasih. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.